Warta Jemaat, Minggu tanggal 3 Mei 2020. Shalom. Damai sejahtera bagi kita semua di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita sekali pada hari ini kita kembali bisa bertemu dalam ibadah live recording Jemaat GKE Murung Pudak. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan bahan renungan terambil dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Firman Tuhan kita pada hari ini dibawakan oleh Bapak Pendeta Puji Haryadi MDip. Pemberitahuan. Yang pertama, bahwa dengan upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran corona virus disease 19 atau COVID-19, maka untuk memutus mata rantai penyebaran, semua warga dianjurkan untuk melaksanakan social distancing atau menjaga jarak dan menghindari kerumunan sesuai anjuran pemerintah kita. Warga gereja dianjurkan untuk beribadah melalui live streaming maupun live recording di rumah masing-masing. Yang kedua, sebelum beribadah, persiapkanlah segala sesuatunya dengan baik yang mencakup sarana dan peralatan seperti handphone, jaringan internet, kuota internet, daya listrik, dan lain-lain. Yang ketiga, ikuti ibadah dengan hikmat sebagaimana kita beribadah hari Minggu di gedung gereja dengan mengikuti tahapan-tahapan yang ada di channel YouTube GKE Murung Pudak. Yang keempat, persembahan bisa dikirim langsung ke Bendahara Majelis Jemaat GKE Murung Pudak atau dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 031 00 1080 5557 atas nama GKE Murung Pudak. Demikian warta jemaat minggu yang dapat disampaikan kami atas nama Majelis Jemaat GKE Murung Pudak. Mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk memulai ibadah kita, jemaat bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, mulia-mulia namanya. Mari kita serahkan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Jemaat selalu kembali. Kembali kita menyanyi dari
Kidung pujian di tengah ombak dan arus pencobaan. Tujuan arah hidupku bagaikan kapal yang selalu diombak-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Kita bersatu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil melalui anak-Mu Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Banyak sikap hidup kami yang melanggar kehendak-Mu, baik melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan kami terhadap orang-orang di sekitar kami, terlebih-lebih terhadap Engkau ya Bapa. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa-dosa kami. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan agar kami berguna bagi sesama kami dan layak di hadapan-Mu. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan, memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kami masih bisa beribadah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Kami tahu ya Bapa, semuanya ini karena cinta kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kuasai hamba-Mu Bapak Pendeta dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dapat memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Dengan perikop, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab
Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sampai di sini pembacaan Alkitab untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Petunjuk hidup baru. Sidang jemaat dimohon bangkit berdiri. Petunjuk hidup baru untuk kita terdapat di dalam Matius 22 ayat 34 sampai yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan pelayanan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta, kita menyanyi dari Kidung Pujian, Ku Rindu Sabdamu. Berserah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu mengerti sabda-Mu. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur pada minggu ini kita boleh bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita menerima firman Allah, kita bersama berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami rindu akan kebenaran firman. Urapan kuasa-Mu urapi kami, urapan kuasa menuntun bimbing kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman dan seluruh sidang jemaat mendengar. Terima kasih Bapa, kami sambut firman dengan penuh ucapan syukur. Hanya dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama buka firman Allah. Sebagai dasar pelayanan firman Tuhan pada minggu ini, dari kitab Injil Yohanes pasal 10, Yohanes pasal 10 ayat 1
sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yang demikian beritanya. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Dan Yesus bersabda, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama dalam minggu ini diajak mendengar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 dengan berikut gembala yang baik. Melalui nas ini Tuhan Yesus mau mengajar murid-muridnya dan sekaligus mau menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat digambarkan sebagai orang upahan, bukan seorang gembala. Mereka digambarkan sebagai pencuri dan perampok. Karena apa? Yang mereka lakukan dan kerjakan hanya untuk memperkaya mereka sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Pengajaran Yesus yang kedua adalah dalam perumpamaan ini ada mengajarkan tentang sosok seorang gembala yang baik. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, sosok seorang gembala yang baik adalah yang pertama. Dia bisa menyediakan sebuah tempat, dan tempat yang dikatakan sebuah kandang. Kemudian dalam kandang itu dia juga membuat sebuah pintu. Untuk apa kandang? Kandang punya fungsi supaya semua domba-domba merasa aman dan nyaman. Dan pintu juga adalah salah satu sarana untuk mempermudah untuk melihat domba-dombanya, baik yang sedang keluar atau masuk ke dalam kandang. Dan sosok seorang gembala yang baik juga digambarkan dalam Injil Yohanes ini adalah gembala yang baik harus mengenal domba-dombanya. Untuk apa? Pengenalan adalah sangat penting karena dengan pengenalan akan membuat satu kedekatan dan keakraban. Dan gembala yang baik juga digambarkan bagaimana gembala juga dapat menuntun, membimbing, mengajar, memberikan keteladanan, dan melindungi domba-dombanya, bahkan mengorbankan
hidupnya untuk domba-dombanya. Saudara yang kasih Tuhan, itulah sebabnya Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik yang ia katakan dalam ayat yang ke-9 dengan mengatakan, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pengajaran yang ketiga adalah Yesus mengajarkan tentang sosok seorang domba. Bagaimana domba yang baik? Pertama adalah domba yang baik, domba yang mau mengenal gembalanya. Sebab dengan pengenalan itu, domba itu menjadi akrab, menjadi kenal, dan menjadi semakin hidup dan dekat di dalam Tuhan. Dan domba yang baik juga adalah digambarkan bagaimana domba juga diajak untuk belajar setia. Dan juga domba diajak belajar taat kepada gembalanya. Gembala yang baik juga gembala yang mau mendengar pengajaran, tuntunan, bimbingan, dan dari gembalanya. Domba yang baik juga domba yang mau melakukan kehendak gembalanya. Dan domba yang baik juga domba yang mau memberi dirinya untuk ikut serta berkorban seperti gembalanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari cerita pengajaran Kristus kepada murid-muridnya dan juga sebagai teguran kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ada beberapa catatan penting melalui pengajaran Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus kita mau jadikan sebagai gembala dalam kehidupan kita sebagai pribadi, keluarga, dan jemaat, bahkan dimanapun Tuhan percayakan. Catatan yang kedua adalah mari kita memfungsikan hidup kita dalam dua fungsi. Yang pertama, kita memfungsikan hidup kita juga sebagai gembala, dan kita memfungsikan hidup kita juga sebagai domba. Dalam catatan ketiga juga mari kita bersama-sama melaksanakan tugas tanggung jawab kita sebagai gembala, baik untuk diri kita. Kita juga harus menempatkan hidup kita juga sebagai gembala untuk keluarga kita. Dan kita juga menempatkan kehidupan kita sebagai gembala dalam kehidupan kita bersama bergereja. Dan bahkan dimanapun saja Tuhan menetapkan dalam kehidupan kita. Dan dalam catatan yang keempat juga mari kita melaksanakan tugas tanggung jawab juga sebagai domba. Bagaimana kita menempatkan hidup kita sebagai domba-domba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Dengan melewati kesetiaan, melewati ketaatan, ketulusan, kerendahan hati. Untuk melakukan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan di dalam Tuhan. Dan yang kelima, kita juga mari belajar untuk selalu memberi dan atau mau berkorban seperti Kristus. Supaya anugerah Tuhan kepada kita dapat menjadi berkat untuk kehidupan di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama. Kita terus belajar dalam kehidupan kita. Dan mari kita bersama-sama dalam kehidupan ini, dalam catatan yang terakhir, kita juga diingatkan. Mari kita juga belajar untuk menjauhkan diri dari sikap seperti orang Farisi, ahli Taurat, yang lebih mementingkan kepentingannya pribadi dan tidak memperdulikan kepentingan orang lain. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama dari berbagai hal yang sudah diajarkan oleh Kristus dan berbagai hal yang menjadi respon kita. Mari kita bersama-sama menyatakan syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menjadi pintu kehidupan, yang telah memperlengkapi kehidupan kita dengan kelimpahan. Kita juga bersama-sama mari kita percayakan semua kehidupan kita pada Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Yang kita percaya Ia akan selalu bersama kita
untuk mendampingi dalam segala tantangan, dalam segala kesulitan apapun. Kita percaya kasih Tuhan Yesus akan menolong, menyertai, dan memberkati kita. Inilah kasih Tuhan yang sudah dibagikan dalam sukacita kita dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman. Kau sudah mengajarkan kami dalam kehidupan kami, supaya kami bersama-sama menjadi gembala yang baik, menjadi domba yang baik, tidak menjadi orang-orang yang mementingkan hidupnya sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Terima kasih Bapa surga, firman, materaikan kuasa melalui firman hati dan kehidupan kami, dan mampukanlah kami untuk melakukannya. Bapa di surga, pada saat ini kami bersama-sama, walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami mau menyatukan hati dan pikiran kami, Bapa, untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan gereja-gereja Tuhan, di mana tempat dan servis gereja Tuhan ada tempat ini. Biarlah melalui ibadah kami bersama yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing, kami bersama-sama tetap diberkati dalam kehidupan gereja-gereja, terkhususnya gereja dalam kehidupan pribadi kami, gereja dalam kehidupan keluarga kami, dan bahkan gereja dalam kehidupan kebersamaan kami. Bapa di surga, berkati semua pelayan-pelayan kami, walaupun dengan berbagai hal yang terbatas, tapi kasih-Mu tidak pernah terbatas dengan kuasa-Mu. Bapa di surga, pada saat juga Tuhan, kami serahkan Bapa seluruh kegiatan kami, pelayan kami bersama majelis jemaat-Mu yang melayani hari ini, bersama kami yang terlibat di dalam pelayan hari ini. Tuhan memberkati kami. Bapa di surga, demikian juga berkati setiap program kerja kami, baik program kerja pelayanan kami secara rohani maupun program kerja kami secara fisik. Bapa di surga, demikian juga kami mohon Engkau berkati kami semuanya, Bapa, seluruh keluarga-keluarga Kristen, seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Kami melaksanakan ibadah di rumah tangga kami masing-masing. Berkati rumah tangga kami masing-masing, Bapa. Berkati dalam setiap usaha pekerjaan kami, harapan cita-cita masa depan kami. Berkati kehidupan anak-anak kami, keluarga besar kami, dan seluruh kehidupan kami semua dimanapun kami berada. Siang kami sungguh-sungguh menikmati kasih-Mu, Bapa. Bapa, bersama ibadah yang kami laksanakan di rumah tangga kami masing-masing, kami juga bersama-sama berdoa. Tuhan berkati setiap umat-umat yang sakit, di rumah pun rumah sakit, jamah mereka dan berikan kesembuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu yang penuh dengan ucapan-ucapan syukur. Biar terima ucapan-ucapan syukur, tambahkan berkat. Berkati juga Tuhan umat-umat-Mu yang dalam sukacita, apapun bentuk sukacitanya, tambahkan tambah sukacita dalam kehidupan. Dalam kebersamaan kami juga Tuhan, kami mau bersama-sama juga mau berdoa bagi bangsa negara kami. Kita berkati bangsa negara kami, para pemimpin negara kami, supaya kami bersama-sama dimampukan dengan bijaksana menyikapi apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, pandemi virus corona ini. Dan pada surga demikian juga berkati semua masyarakat, umat-umat-Mu Tuhan, supaya kami bersama-sama juga diajak belajar di sini dan diajak belajar jujur, supaya kami bersama-sama juga dapat ikut memerangi virus corona ini, sehingga virus corona ini Tuhan dapat berlalu dari tengah-tengah kami, bahkan dari tengah-tengah bangsa kami. Seluruh hidup dan kehidupan kami, rencana kami, harapan cita-cita masa depan kami selanjutnya, Bapa, kami serahkan di dalam. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Tuhan dan selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Belakai pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Adapun nats pengantar untuk kita, hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Amsal 3 ayat yang ke-9. Sebelum kita kumpulkan persembahan, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur atas berkat-berkat dan karunia yang Tuhan berikan pada kami. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan syukur kami. Berkati Tuhan persembahan yang akan kami kumpulkan ini, agar dapat kami pergunakan melayani Tuhan dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari kidung pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih. Ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan segala tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama
Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.